Oke, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Oke, kita langsung aja ya mulai ya. Nggak usah terlalu lama-lama. Kita sebentar aja ini. eh, saya akan share screen dulu. Oke, eh, sudah bisa lihat share screen saya? Sudah, Pak. Ya, jadi kita lanjut materi kita yang minggu lalu. Jadi kali ini kita akan bahas tentang pengenalan objek analisis dan desain. Nah, di sini nanti eh, teman-teman lebih apa ya, lebih mengenal kira-kira mata kuliah ini itu nanti akan belajar lebih dalamnya seperti apa gitu. Kemudian metode-metode apa saja yang nanti digunakan dalam Object Oriented Analysis and Design nanti saya akan bahas di sini juga. Yang pertama mungkin kita review dulu. Ada yang masih ingat nggak kira-kira mata kuliah ini mempelajari tentang apa? Sebelum saya lanjut. Silakan mungkin ada yang masih ingat pertemuan minggu lalu. Yang kalian ingat satu kata aja mungkin nggak apa-apa. Misalnya tentang object oriented analysis and design adalah apa misalnya gitu, satu kata aja misalnya gitu. Boleh. Silakan. Saya kasih kesempatan dulu, pemanasan dulu sebelum saya lanjut ke materi yang berikutnya. Oke, adakah yang mau mencoba? Yang mengingat saja mungkin juga nggak apa-apa, maksudnya satu kata atau satu kalimat mungkin yang kalian masih nyantol di minggu lalu mungkin. Silakan. Pak. Ya, silakan. Uh, Object analysis. Object analysis and design merupakan di mana kita seperti seorang arsitektur, di mana kita menganalisis program yang akan kita buat supaya program itu sesuai dengan yang klien kita inginkan. Oke, betul. Jadi kurang lebih kita mempelajari tentang arsitektur sebuah software atau kita berusaha menjadi seorang analisis atau desainer dari sebuah software. Jadi kita menganalisa kebutuhannya apa, kemudian kita apa namanya? Kita menggambarkan hasil dari kebutuhan tadi, kita notasikan dia menjadi sebuah apa tuh namanya? Sebuah software. Jadi dari notasi-notasi tersebut nanti yang akan kita berikan kepada programmer untuk programmer bisa apa namanya mengimplementasikan hasil perencanaan dari software tersebut. Jadi di mana seperti minggu lalu sudah saya sampaikan bahwa kurang lebih mata kuliah ini belajar seperti tukang arsitek atau tukang gambar ya. Jadi tukang gambarnya kayak gimana kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin teman-teman pernah lihat hasil gambar dari arsitek atau blueprint, saya bilang blueprint atau gambar arsitektur, di mana ada fondasi, kemudian ada dasar-dasar bangunannya apa, sama seperti ini ketika kita nanti membuat atau menggambar notasi-notasinya, nanti akan ada di mana dasar dari sebuah software tersebut, kemudian aliran data dari software tersebut itu apa juga. Gitu. Jadi aliran datanya kemana, prosesnya kemana, nanti akan tetap kita akan jelaskan di sana. Kemudian berikutnya saya lanjut ke pengertian. Jadi OAD itu metode analisis yang memeriksa requirement yang kemarin saya sudah sampaikan bahwa dipikirkan suatu masalah atau kebutuhan dari user tersebut, di mana menggunakan model atau notasi-notasi yang ada di dalam Object Oriented Analysis and Design ini. Gitu. Kita lanjut. Nah, contoh simpel ya. Jadi ibaratnya itu kita anggap bahwa customer itu adalah seseorang yang buta gitu. Jadi kita bisa menganggap customer itu adalah seseorang yang buta atau kita bisa menganggap bahwa misalnya kita mau membuat rumah ya. Kita mau membuat rumah, kemudian rumah tersebut itu kita analisakan misalnya apa ya? Misalnya customer itu dia nggak tahu kira-kira apa yang dia pengenin
gitu. Jadi misalnya sebuah rumah mau dibangun, tapi dia nggak tahu bahwa nanti bangunannya itu akan seperti apa gitu. Mulai dari strukturnya, mulai dari apa namanya, bentuk bangunannya, kemudian mungkin dia hanya tahu hasil akhirnya aja. Saya cuma pengen yang kayak gini misalnya gitu. Rumah satu lantai atau lantai dua, misalnya gitu. Nah, tetapi pada dasarnya adalah eh, ketika kita berbicara dengan customer hanya tahu hasil akhir, tapi dia tidak tahu proses di tengahnya itu seperti apa gitu. Sehingga kita anggapkan dia sebagai seseorang yang buta gitu. Jadi buta itu maksudnya bukan berarti dia apa namanya, dia tidak bisa mendefinisikan apa yang dia lihat kayak gitu atau apa yang dia inginkan. Tetapi dia hanya bisa mendefinisikan apa yang dia rasa, dia mungkin dari sisi dia melihat atau dia itu merasa seperti hanya ingin memberikan masalahnya dia gitu. Nah, contoh ya, biasanya orang yang buta atau orang yang tidak pernah, saya anggap bahwa orang orang buta itu tidak pernah melihat gajah misalnya. Ya, jadi orang buta itu pasti selalu punya opini yang kuat. Jadi artinya dia cuman berpikiran bahwa pemikiran dia itu adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan gitu. Kemudian masing-masing orang buta itu merasa diri bahwa dia benar, padahal dia sama-sama tidak pernah melihat gajah gitu. Jadi orang buta manapun dia mungkin tidak pernah melihat gajah, ya buta dari lahir mungkinnya saya anggapnya bahwa dia tidak pernah melihat gajah. Nah, jadi mereka punya asumsi masing-masing dan mereka anggap itu benar gitu. Dan di antara mereka juga merasa bahwa mungkin mereka tidak benar, tapi mereka juga mungkin ada yang salah gitu. Ya, jadi tidak satupun dari mereka pernah melihat gajah. Jadi orang buta kurang lebih seperti itu. Jadi mereka hanya berimajinasi bahwa gajah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Mungkin mereka tidak pernah melihat, hanya pernah mendengar. Mendengar itu dari cerita teman, dari cerita siapa misalnya gitu ya. Kemudian mereka hanya bisa apa namanya, bisa mendefinisikan hal itu aja. Jadi nggak bisa sampai menggambar bahwa gajah itu seperti ini loh gitu. Karena mereka belum pernah melihat gitu. Nah, contoh mungkin ketika orang buta itu bertemu dengan gajah, mereka itu kan nggak bisa melihat, jadi mereka cuma bisa meraba. Begitu mereka meraba, kita mulai dari yang paling atas mungkin ketika mereka meraba di bagian atas itu ternyata ada angin, ada sumburan gitu. Jadi mereka merasa bahwa gajah itu adalah kipas gitu. Gajah itu seperti kipas angin gitu. Kemudian ada lagi yang megang badannya. Ketika mereka megang badannya, mereka melihat, oh gajah itu kayak tembok, keras, kemudian luas, lebar, kayak gitu, kayak tembok, gitu. It's a wall, gitu ya. Kemudian ada lagi yang megang ekornya. Begitu dia megang ekornya, dia bilang, oh gajah itu kayak tali, gitu. Gajah itu kayak tali, karena dia cuma megang di ekornya aja, dia nggak megang keseluruhannya, gitu ya. Kemudian ada yang bilang, ada yang megang kakinya, terus dia bilang, oh gajah itu kayak kayak pohon, gitu ya. Gajah itu kayak pohon. Jadi begitu dia megang, oh ini besar sekali, kemudian kayak pohon, keras, kayak gitu ya. Kemudian ada juga yang bilang bahwa gajah itu seperti ular, karena cuma megang, apa, cuman dia pegang belalainya aja, gitu. Jadi kalau kita pikirkan di sini bahwa eh, orang buta itu memiliki definisi masing-masing karena ketika dia memegang atau merasakan sesuatu itu dia cuma merasakan hanya bagian-bagian tertentu, tidak keseluruhannya. Maka dari itu sama seperti halnya dengan customer. Ketika customer itu ingin membuat sebuah software, yang dia tahu hanyalah saya ingin membuat sesuatu yang besar, misalnya gitu. Tapi dia tidak pernah tahu bahwa bentuk gajah itu seperti apa. Dia hanya pernah merasakan atau mencoba kayak gitu, tapi tidak melihat secara keseluruhan. Jadi misalnya contoh ada seorang customer, dia pengen buat sebuah sistem apa namanya? Sebuah sistem penjualan misalnya gitu ya. Jadi katakanlah dia cuma membuat sistem penjualan. Yang dia lihat adalah apa? Saya pengen buat sistem seperti kasir itu, kayak gitu. Jadi dia bisa berjualan, ya udah selesai. Padahal di dalam proses proses penjualan itu ada banyak sekali hal yang terkait di dalam sana. Yaitu apa? Misalnya contoh, dia membeli, misalnya gitu ya. Jadi kita mau beli produk dulu baru kita menjual ya kan. Jadinya proses pembelian itu tetap ada gitu, tapi dia tidak mendefinisikan bahwa dia membeli gitu. Jadi itu yang sulit. Kita sebagai programmer atau analisis kita akan kesulitan di sana gitu ya. Jadi untuk itu
kita harus memperhatikan gitu. Kita harus memperhatikan bahwa apa yang diinginkan oleh customer itu relasinya atau hubungannya akan kemana saja. Sehingga kita dipaksa untuk menjadi, kalau orang Bali bilang kan dipaksa untuk menjadi Balian. Jadi disuruh nerawang apa yang menjadi keinginan oleh oleh si customer ini gitu. Ya, jadi kemudian apalagi? Padahal sebenarnya kalau kita pikir bahwa sistem penjualan itu pasti kan ada report penjualan. Jadi reportnya itu per minggu, kemudian ada laporan, laporan laba rugi, ada akuntingnya ya kan. Kemudian ada apa lagi misalnya? Ada jurnal kayak gitu ya. Jadi ada biaya operasional yang dikeluarkan kayak gitu dan sebagainya. Ya, itu yang harus dipikirkan juga. Jadi kita membuat sebuah sistem misalnya hanya sistem kasir, kita yang berpikir bahwa itu hanya penjualan, setelah itu selesai. Padahal ada inventory juga ya kan, ada gudang. Bagaimana kita menstok barang di gudang, kemudian kita mengelola barang kayak gitu di gudang dan sebagainya. Itu banyak banyak sekali terkait. Sehingga kita harus benar-benar menganalisa dengan benar gitu. Jadi jangan sampai seperti orang buta hanya uh, menganalisa, oke kita lihat cuman ini, ya udah ini aja. Nggak seperti itu. Sama seperti kita membangun rumah, ketika kita membangun rumah, jangan hanya berpikir bahwa rumah itu berdiri, ada tembok, ada pintu, ada dinding, ada jendela, kemudian ada atap, udah selesai. Tidak sesimpel itu gitu. Jadi ketika kita membangun rumah, kita harus juga pikirkan bahwa pondasinya itu dalamnya berapa, kemudian strukturnya itu apakah perlu dibeton atau enggak, ya gitu ya kan. Kemudian nanti posisi rumahnya itu seperti apa, kemudian dinding-dindingnya, kamarnya itu di mana, tata letaknya seperti apa gitu. Kita harus juga berpikir sampai sana gitu. Sehingga ketika kita sudah berpikir sampai sana, hasil akhirnya nanti akan sesuai. Kalau misalnya kita tidak berpikir sampai sana, otomatis ketika kita mau membangun rumah misalnya seperti itu, nanti akan berubah-ubah. Awalnya kamarnya di depan, akhirnya pindah ke belakang, akhirnya pindah ke tengah, pindah ke samping, ke kiri, ke kanan gitu. Nah, itu yang kita bisa kategorikan bahwa perlu adanya perencanaan, analisa, dan notasi-notasi yang perlu kita gambarkan sehingga pembuatan software itu tetap berjalan sesuai dengan perencanaannya. Gitu. Oke, ya. Ada masalah, kemudian kita analisa menjadi solusi. Masalahnya apa? Yang tadi, masalahnya adalah kita definisikan dulu masalahnya dia apa. Dia pengen mungkin contoh yang seperti gambar minggu lalu adalah pohon ya, di mana dia menggambarkan permasalahan dia atau kebutuhan dia atau keinginannya dia apa, kemudian dianalisa, kemudian dijadikan solusi, maka solusi itu yang nanti akan kita bisa realisasikan atau implementasikan. Kemudian ya ada masalah, ada analisa, ada hasil akhir, di mana saya anggap bahwa masalah yang diceritakan oleh customer itu adalah requirement. Saya katakan bahwa itu adalah requirement. Ya, jadi sehingga apa yang menjadi masalah dari customer itu saya kategorikan menjadi list-list requirement atau list-list kebutuhannya dia. Setelah itu sudah saya dapatkan kumpulan-kumpulan requirement-nya dia atau kebutuhannya dia, maka yang saya lakukan adalah saya menotasikan atau saya menganalisa atau saya menggambarkan apa yang dia butuhkan tadi ke dalam notasi-notasi yang ada. Setelah itu baru saya serahkan ke programmer, programmer akan menghasilkan software produk atau menghasilkan sistem informasi gitu. Nah, dari sana maka kita perlu adanya pendekatan berorientasi objek gitu. Ya, pendekatan berorientasi objek itu adalah apa? Ya, proses yang lebih teliti. Yang lebih teliti itu artinya yang mana? Yang tadi saya katakan bahwa dia hanya bilang program kasir. Tapi kita harus teliti apa saja yang terkait di dalam program kasir tersebut gitu ya. Kemudian banyak waktu yang disediakan untuk mendapatkan requirement, membangun model requirement dan model analisis, kemudian selanjutnya diubah menjadi model desain, kemudian tidak perlu melihat kode sampai waktu pembangunan selesai. Jadi kalau kita menggambarkan ya, kalau kita menggambarkan itu kita nggak perlu kita nggak perlu menunggu harus ada codingan dulu, baru kita baru kita bisa menggambarkan desainnya seperti apa. Itu nggak perlu. Jadi cukup dari
dari apa yang menjadi kebutuhannya dia, itu kita analisa, maka sudah bisa menjadi suatu gambar perencanaan. Kemudian berikutnya yaitu pengembangan software ya. Pengembangan software kita sebut dengan proses untuk mengubah, memperbaiki atau transformasi dan menambah produk yang ada. Jadi kalau misalnya kita sudah menggambar perencanaannya, kemudian di tengah jalan itu biasanya ada yang namanya pengembangan. Pengembangan itu setelah program itu selesai dibuat. Sama seperti rumah, ketika rumah itu sudah berdiri, maka ada pengembangannya. Pengembangannya itu apa? Perawatannya. Misalnya contoh perawatan, kita membangun rumah itu kan pasti setelah dibangun, ya udah nggak mungkin hanya sampai situ aja, ada perawatan. Misalnya kita melakukan perawatan eh, pembersihan rumah, ya kan, ada perawatannya. Kemudian ada memperbaiki seandainya ada kerusakan, misalnya genteng bocor, tengah jalan, setelah kita bangun rumah, kemudian ada genteng bocor, maka kita lakukan perbaikan. Sama seperti software. Software ketika selesai membuat software, tidak semerta-merta tiba-tiba langsung kita anggap itu selesai. Karena terkadang ada perubahan. Perubahannya itu apa? Misalnya kita pengen supaya prosesnya itu tadi misalnya nggak ada proses gudang, tapi kita pengen supaya ada pengelolaan gudang juga, misalnya di sistem kasir. Kemudian ada perbaikan. Perbaikan itu apa? Misalnya ada bugs. Misalnya ada customer atau yang ada orang belanja, kemudian kita proses dalam sistem kasir tersebut, setelah kita masukkan uang 50.000, dia belanja 25.000, harusnya kembali 25.000, tapi kembalinya misalnya 49.000. Nah, itu kan error atau bugs. Nah, itu kita perlu perbaikan gitu. Kemudian transformasi dan menambah produk yang ada. Transformasi itu maksudnya apa? Maksudnya gini. Jadi kita merubah bentuk atau penambahan di mana ketika produk itu sudah berjalan, nanti dia akan berkembang terus dan menjadi lebih besar, gitu biasanya. Jadi itu kita sebut dengan transformasi, pengembangan software. Kemudian berikutnya adalah ini proses transformasi. Transformasi pertama adalah analisis, tahapan analisis, di mana menerjemahkan kebutuhan user dulu ke dalam requirement dan tanggung jawab, responsibility, kemudian bagaimana sistem yang akan digunakan dapat menambah informasi atau requirement. Jadi di awal kita udah harus tahu gitu. Kira-kira kebutuhannya dia apa, dia mau bikin sistem kasir misalnya tadi, kemudian sistem kasirnya itu nanti bisa ngapain aja, misalnya contoh bisa memberikan diskon, bisa memberikan promo, bisa memberikan hadiah, misalnya piring cantik, payung cantik dan sebagainya, misalnya gitu ya. Jadi itu kita harus harus tanyain dia langsung di awal. Oke, Bapak mau bikin sistem kasir, kasirnya ini nanti ada promo nggak? Ada diskon nggak? Ya, gitu. Langsung kita tanya di awal. Gitu. Oke, kemudian tahapan transformasi kedua yaitu desain. Dimulai dengan pernyataan permasalahan, dia menyampaikan dulu masalahnya dia apa, kemudian detail desainnya seperti apa, kemudian sistem operasional nanti kayak gimana. Sistem operasional itu berarti misalnya proses, ada penjualan kasir tadi, nanti operasionalnya siapa? Siapa yang mengoperasikan? Kayak gitu. Kemudian nanti perlu login apa enggak? Kayak gitu. Kita tanyakan langsung. Kegiatan pembangunan termasuk definisi tentang bagaimana membangun perangkat lunak, pengembangan, pengujian, deskripsi desain dan program. Itu masuk ke dalam tahapan desain. Tadi analisa dulu kira-kira masalahnya apa, ditanyakan semuanya kebutuhannya, setelah itu mulai desain dengan pernyataan permasalahan, kita sampaikan bahwa kayak gini nggak modelnya, kayak gini nggak bentuknya, kayak gitu. Kalau sudah di-approve, baru kita mulai mengerjakan. Nah, yang ketiga adalah tahapan implementasi atau kita mulai mengerjakan. Jadi, sempurnakan detail desain yang ada, bikin deployment sistemnya, kemudian memenuhi kebutuhan user sesuai dengan kebutuhannya dia tadi apa. Misalnya bikin sistem kasir. Dia mintanya hanya sistem penjualan, tapi kita buatnya sampai sistem pembelian. Kita buatnya sampai gudang. Kita buatnya sampai laporan stok opnam, misalnya gitu. Nah, itu salah karena tidak sesuai dengan kebutuhannya dia, tapi sesuai dengan kebutuhan kita malahan. Itu salah. Jadi kita harus perhatikan bahwa kita harus membuat software yang sesuai kebutuhan dia, bukan kebutuhan kita. Kemudian memperhitungkan peralatan, prosedur, SDM, bagaimana perwujudan, ya produk, kemudian dalam lingkungan operasional, ya produk softwarenya seperti apa. Jadi langsung perhitungkan. Oh ini butuh programmer 3 orang, oke.
Kemudian ada yang programmer front end, ada programmer back end, ada programmer yang nanti mungkin serabutan, atau mungkin ada butuh database administrator. Itu juga kita harus perhatikan. Kemudian ya pengertian dari objek dulu, kita harus paham kira-kira objek itu apa dalam sebuah software analisis dan desain. Jadi objek dalam software analisis dan desain adalah sesuatu berupa konsep, benda, dan sesuatu yang membedakannya dari lingkungannya. Jadi objek itu kita katakan bahwa dia itu berbeda dengan yang lainnya. Jadi nanti kalau kita gambar notasi dari OOAD atau kita buat desain, nanti kita harus bisa bedakan, oh kalau gambar kayak gini itu namanya database, oh gambar kayak gini itu namanya controller, oh gambar kayak gini namanya view atau tampilan, gitu ya. Kemudian dasar-dasar OOA dan OOD. Ya, jadi terdapat 3 konsep OOA, Object Oriented Analysis dan Object Oriented Design. Jadi sebenarnya dipecah jadi 2 model. Ya, jadi kalau dalam mata kuliah ini kan kita gabung OOAD gitu ya, Object Oriented Analysis and Design. Padahal sebenarnya itu ada 2 di dalamnya. Tuh. Jadi terdapat 3 konsep, konsep dasar OOA dan konsep dasar OOD yaitu. Di mana yang pertama itu adalah pemodulan atau encapsulation. Kita buat dulu bentuk modul-modulnya, misalnya contoh modul login, modul transaksi, modul stok opnam, modul pengadaan atau pembelian, kayak gitu. Kemudian ada penurunan sifat yaitu inheritance, kayak gitu ya. Kita buat supaya dia itu bisa menurunkan sifatnya dia, kayak gitu. Kemudian yang ketiga adalah polymorphisme, gitu. Seharusnya ini sudah dapat di mata kuliah Object Oriented Programming. Saya nggak tahu teman-teman sudah dapat apa belum. Itu lebih detailnya di sana. Kemudian, ya, encapsulation itu menyembunyikan informasi atau pembungkusan, menjaga proses agar tidak dapat diakses sembarangan atau diintervensi. Dilakukan untuk menjaga keutuhan program agar dapat sewaktu-waktu diakses, kayak gitu. Jadi biasanya proses encapsulation ini kalau saya bilang dia menjaga supaya informasinya itu tidak bisa sembarangan dipakai oleh kelas-kelas yang lain. Gitu. Contoh, encapsulation yang kita bisa contohkan yaitu misalnya adalah rice cooker atau magicom. Jadi di dalamnya itu ada nasi, tapi kita nggak tahu sebenarnya di dalamnya itu ada apa. Tapi dia disembunyikan atau dijaga sehingga tidak terintervensi oleh dunia luar. Artinya ketika kita misalnya taruh nasi di luar kan bisa aja semut datang bisa masuk, kemudian bisa selain semut mungkin ada bakteri-bakteri lain atau debu dan sebagainya, sehingga kita perlu menjaga hal tersebut sehingga tidak sembarangan bisa diakses oleh siapa saja. Ya, begitu juga contoh adalah misalnya listrik kayak gitu ya. Parameter listrik di mana kita menjaga supaya listrik itu tidak sembarangan bisa dijangkau orang. Kalau misalnya bisa dijangkau orang, kita nggak tutup, nggak jagain baik-baik, orang bisa matiin listrik kita gitu. Jadi, oke. Kemudian ada inheritance atau pewarisan. Jadi apa yang dimiliki oleh sifat orang tua akan turun kepada anaknya. Itu contoh dari inheritance, di mana apa yang bisa dilakukan oleh atribut di atasnya, pasti di bawahnya pasti bisa melakukannya. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bike itu sepeda, atau ya kita bisa katakan ya sepeda motor kayak gitu ya. Jadi sepeda motor itu memiliki sifat bahwa dia bisa berjalan, ya memiliki 2 roda sudah pasti, kemudian bisa berjalan, ya maksudnya bisa dikemudikan, gitu. Kemudian dia memiliki sifat 2 dasar itu, tetapi bisa diterapkan di bisa diterapkan di anak-anaknya. Anak-anaknya itu ya contohnya adalah apa? Tipe-tipenya berbeda-beda. Ada yang motor khusus untuk trail, ada yang motor khusus untuk jualan kayak gitu ya. Mungkin dimodifikasi khusus kayak gitu ya. Kemudian ada yang dia dipakai untuk sehari-hari. Jadi yang saya bilang mewarisi sifat adalah apa? Coba kalian lihat bahwa motor trail itu tetap dia adalah sepeda motor. Gitu. Kita katakan dia sepeda motor dari mana? Karena dia memiliki ban atau roda yang tadi saya sampaikan. Gitu. Kemudian dia bisa dikemudikan.
Kemudian bahan bakar dasarnya yaitu misalnya bensin atau pertalite atau premium atau yang lain sebagainya. Jadi dia juga punya knalpot gitu misalnya. Jadi pada dasarnya semua motor pasti punya itu, tetapi kita kembali lagi bahwa dia pasti memiliki tipe atau kekhususan yang berbeda-beda gitu. Jadi itu kita sebut sebagai child. Child itu adalah tiga motor yang ada di bawah, kemudian bapaknya adalah apa sepeda motor atau orang tuanya adalah apa sepeda motor. Gitu. Jadi semua merupakan tergolong sebagai sepeda motor, tetapi sepeda motornya itu memiliki kekhususan tersendiri. Jadi setiap anak memiliki kemampuan yang tersendiri, tetapi dia sudah pasti mewarisi sifat bapaknya. Itu konsep inheritance. Gitu. Jadi contoh sepeda motor, motor trail, motor kemudian motor matic atau motor city apa ya, city car lah saya bilang kayak gitu. Kemudian ada motor untuk jualan kayak gitu. Semua memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa berjalan atau bisa dikemudikan. Kemudian memiliki jenis-jenis yang sama, meskipun ada yang rodanya 2, ada yang rodanya 3, misalnya gitu. Tapi tetap memiliki roda gitu ya. Kemudian memiliki speedometer, memiliki spion, kemudian dan sebagainya. Gitu. Cuman mereka memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau trail mungkin hanya khusus untuk di jalanan yang khusus untuk apa ya, untuk motorbike lah saya bilang, untuk supercross lah gitu ya. Kemudian yang motor matic itu khusus untuk di jalanan mungkin ya. Kemudian yang lagi satunya adalah motor untuk jualan gitu. Nah, ini kenapa setiap motor itu memiliki sifat yang berbeda-beda? Kembali lagi ke kekhususannya mereka, yaitu mereka memiliki kemampuan sesuai bidangnya mereka. Jadi jangan sampai kadang-kadang kan kalau kita lihat bahwa ada orang yang mungkin berpikir bahwa mau beli motor, ya udah beli motor trail aja. Padahal sebenarnya kebutuhannya dia adalah apa? Dia berangkat kerja ke kantor kayak gitu, tapi bawa motor trail. Padahal sebenarnya ini motor yang dikhususkan untuk olahraga sport ya, kayak gitu dan sebagainya. Itu memang kurang tepat tujuan. Tetapi dia memiliki kekhususan sendiri, tapi pada dasarnya dia tetaplah motor. Kayak gitu. Kita lanjut. Ya, polimorfisme adalah dapat menimpa override suatu metode dari parent yang diturunkan. Biasanya polimorfisme ini contohnya adalah ketika dia memiliki sifat tertentu, sifat itu bisa berubah ketika ada pemicu dari apa namanya, dari luar gitu. Ya. Jadi contohnya adalah apa? Misalnya animal gitu ya. Animal, kemudian animal ini saya contohkan misalnya dog dan sheep ya. Misalnya gitu. Misalnya dog, dia bisa menulis ya dan warnanya kuning, kemudian dia bisa berlari gitu. Sedangkan sheep, sheep tetap bisa apa namanya? Sheep warnanya putih ya. Kalau yang tadi warnanya kuning kayak gitu. Nah, ini ditimpa, artinya binatang itu sudah pasti memiliki warna, tapi warnanya itu ditimpa sesuai dengan jenis binatang tersebut. Misalnya kalau anjing tadi ya kuning misalnya, ini anjing yang digambar ya, bukan anjing real gitu ya. Kalau anjing real kan banyak mesti warnanya. Kemudian ini anjing yang digambar kita katakan bahwa warnanya ditimpa oleh warna kuning. Sama seperti sheep atau domba kayak gitu ya, atau kambing kayak gitu, kambing domba. Ya, lebih tepatnya domba. Nah, sheep ini warnanya adalah putih kayak gitu. Jadi warnanya ditimpa oleh warna putih gitu. Nah, itu yang saya katakan bahwa polymorphisme atau override itu dia akan menimpa apa yang sudah ada. Jadi yang ditimpa adalah warna, misalnya gitu. Sehingga setiap apa namanya, setiap bagian dari dia itu ditimpa, sehingga akan terlahir baru, begitu. Warna yang baru atau warna yang mungkin sama juga, gitu. Yang penting dia sifatnya adalah menimpa ya, atau diturunkan dari bapaknya. Misalnya bapaknya tadi animal ya atau hewan kayak gitu. Kemudian anaknya itu adalah anjing dan sheep misalnya gitu. Maka dia ditimpa warnanya. Saya lanjut. Oke. Kemudian ada problem. Ya, problem atau kebutuhan kayak gitu. Ya, di mana kebutuhan bisnis dan user apa namanya? Pergolaannya atau requirement-nya itu harus jelas kayak gitu. Kemudian modulnya tidak terintegrasi. Kadang-kadang itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang kalau kita
wawancara customer, kadang-kadang dia itu menceritakan itu tidak begitu jelas, sehingga kita itu benar-benar harus analisa lebih dalam gitu. Kemudian modul tidak terintegrasi, susah untuk dikelola, kelemahan yang terlambat diketahui, kualitas buruk, kinerja buruk, kemudian upaya terkoordinasi tim juga tidak bagus. Nah, ini kenapa ada masalah seperti ini? Karena tidak adanya desain gitu. Di awal tidak adanya analisa, tidak adanya desain kayak gitu. Itu yang terjadi kalau seandainya tidak adanya OOAD dalam sebuah pembuatan software kayak gitu. Ya tidak selamanya OOAD ya, kadang-kadang bisa ADSI ya gitu ya, analisis desain sistem informasi dalam bentuk DFD misalnya gitu ya, atau yang selain dari OOAD lah kita katakan, atau UML. Oke, itu masalah yang terjadi. Kemudian berikutnya apa? Gejala dan penyebab, ada solusi. Ada gejala, maka ada penyebabnya, kemudian ada solusinya, kayak gitu. Ya, kemudian kita bisa katakan bahwa ada gejalanya apa? Gejalanya misalnya tidak sesuai requirement, kacau, modul tidak sesuai, kemudian susah dikelola, kemudian penemuan yang lambat, kualitas rendah. Maka penyebabnya adalah apa? Komunikasi kita di awal mungkin ambigu gitu ya, kita diskusi dengan customer itu kadang-kadang nggak nyambung kayak gitu. Awalnya mungkin dia cerita tentang permasalahan yang dia mau buat, lama-lama dia cerita tentang curhatan masalah pribadi gitu ya, itu yang salah. Kemudian di awal itu mungkin modulnya tidak sesuai karena kita kurang mendapatkan requirement atau kebutuhannya dia tuh kurang dapat gitu. Requirement itu apa sih? Requirement itu adalah kebutuhannya. Misalnya sistem dapat melakukan login. Nah, itu di awal kita harus nanya kayak gitu sama customer. Bisa login nggak kayak gitu? Oh bisa, berarti itu termasuk requirement atau kebutuhannya dia gitu. Kemudian sistem dapat scan barcode nggak? Oke, itu kebutuhan juga gitu. Jadi jangan sampai nanti di awal dia bilang, oh nggak perlu ada scan barcode, tiba-tiba tengah jalan dia bilang, Pak, saya mau deh ada ada scan barcode gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Jadi itu merubah lumayan banyak kan pasti gitu. Kemudian kurangnya testing ya, itu juga termasuk tidak konsisten yang tadi saya bilang awalnya tadi minta nggak ada sistem barcode, kemudian pada saat sudah berjalan pembangunan sistem tiba-tiba langsung dia bilang, Pak, saya minta tambahan deh biar ada biar ada scan barcode gitu. Nah, itu bahaya gitu. Kemudian metodenya juga karena mungkin harus menunggu dari satu persatu proses kayak gitu ya. Kemudian solusinya adalah apa? Bangun secara iteratif. Iteratif itu terstruktur, ya, terukur, kemudian terurut, kayak gitu. Itu iteratif kita bilang bahwa proses pembangunan software itu harus seperti itu. Kemudian kelola requirement, kebutuhan yang tadi dia sampaikan oleh si user itu kita harus kelola dengan baik. Kemudian gunakan arsitektur komponen, kemudian pemodelan visual UML, kemudian verifikasi kualitas berkelanjutan, mengontrol perubahan VCM. Itu solusinya dari masalah-masalah yang ada gitu, dan penyebab-penyebab yang ada. Kemudian ya, ini contohnya misalnya modul tidak sesuai karena apa? Komunikasi yang ambigu, tidak konsisten, kemudian pemodelan solusinya adalah pemodelan visual atau UML, buat UML-nya, buat visualnya, buat notasi-notasi yang mau digambarkan, kemudian verifikasi kualitasnya supaya untuk berkelanjutan ke depan kayak gimana gitu. Itu contoh kita ada gejalanya, ada penyebab dan solusinya apa. Nah, kemudian metode tahapan pengembangan SDLC itu kurang lebih ada beberapa model. SDLC itu adalah Software Development Life Cycle. Ya, jadi kalau kita mau membangun sebuah software, ya, nanti kita perlu adanya tahapan pengembangan, yaitu adalah contohnya seperti ini. Ya, jadi ada metode waterfall, ada metode V model, ada spiral model, ada CBD model, ya, ada prototyping, ada extreme model. Nanti saya jelaskan setiap model dari SDLC ini apa saja. Pertama, yaitu kita pahami dulu bahwa
SDLC itu adalah apa ya? Kita pahami dulu. SDLC itu sebenarnya kerangka kerja untuk tugas-tugas yang dibutuhkan untuk membangun perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Strategi pengembangan perangkat lunak yang melingkupi lapisan proses, metode, dan alat bantu yang digunakan. Jadi, kalau teman-teman lihat di sini, apa sih waterfall, apa sih CBD, apa sih Vim model, apa sih prototyping, itu sebenarnya kerangka-kerangka kerja. Jadi kalau kita kerja itu hanya asal kerja, tidak ada kerangka kerjanya, nanti itu tidak terarah. Biasanya seperti itu. Contoh SDLC ini sama seperti kita anggap seperti cetakan. Kalau kita mau bikin kue, ya misalnya, kita mau bikin kue kering, misalnya gitu. Nah, kalau misalnya kue kering, misalnya bentuknya bintang. Nah, lebih gampang mana kita buat manual atau sebenarnya kita pakai cetakan, gitu. Nah, teman-teman mulai berpikir bahwa, oh mungkin cetakan lebih bagus Pak, gitu. Kenapa lebih bagus? Karena sudah lebih mudah. Kita tinggal tinggal ambil cetakannya, kita tinggal cetak, 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 selesai. Itu yang kita sebut sebagai kerangka kerja. Sedangkan kalau kita manual dari awal ya, kita mau bikin kue kering, kemudian ada apa namanya bahan-bahannya, kemudian kita bentuknya manual pakai jari, bikin bintang pakai jari, ya, kayak gitu ya. Nah itu cukup makan waktu yang lama, kayak gitu. Nah kalau misalnya nggak ada cetakannya seperti itu, nah itu sulit kayak gitu. Ya, anggaplah mungkin teman-teman sudah nggak apa namanya nggak asing dengan film Squid Squid Game kan pasti gitu ya. Ada proses di mana dia menghancurkan gulali tersebut itu dengan masing-masing bentuk. Kalau kita manual kayak gitu kan resikonya fatal sekali, kadang-kadang bisa patah kayak gitu kan. Kadang-kadang mungkin tidak sesuai, pinggirannya tidak rapi dan sebagainya. Tapi kalau kita pakai cetakan, misalnya ambil cetakan yang panas, kemudian itu gulalinya yang kering tadi kita langsung cetak aja udah selesai, putus kayak gitu, gampang. Nah, hal-hal yang seperti inilah kita sebut sebagai kerangka kerja gitu. Jadi kalau ada cetakannya itu sangat mudah, mempermudah kita sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau tanpa kerangka kerja bisa nggak selesai? Bisa, tapi lama dan tidak terukur, tidak terarah, tidak rapi dan sebagainya. Itu hasilnya seperti itu. Itu kita harus perhatikan di sana. Oke, kemudian ya, ini yang tadi. Kemudian ya, pertama yang saya bahas tentang tahapan metode waterfall. Nah, biasanya kalau teman-teman ke perpustakaan, terus teman-teman lihat apa tuh namanya, lihat tugas akhir mahasiswa, kebanyakan pasti menggunakan metode waterfall. Kalau dia membangun sistem informasi, tiba-tiba metode yang saya gunakan adalah metode waterfall. Nah, metode waterfall itu apa sebenarnya? Metode pengembangan yang berbentuknya seperti air terjun. Jadi harus berurutan dari atas ke bawah. Kalau teman-teman lihat di sini, dari atas paling pertama itu adalah requirement. Jadi dia harus kumpulin dulu kebutuhan user itu apa, requirement-nya dia apa. Itu harus dikumpulin dulu. Kemudian dia pindah, baru dia melakukan sistem and software design. Dia melakukan analisa, kemudian dia mulai menggambar, ya, gambar blueprint atau gambar apa namanya, arsitekturnya kayak gimana, kemudian baru dia melakukan implementasi di tahapan yang ketiga. Ya, setelah melakukan implementasi, dia lakukan testing. Kalau seandainya ada error dan sebagainya, dia perbaiki lagi implementasinya. Kemudian yang keempat itu adalah integration, atau dia menghubungkan antara satu bagian dengan yang lainnya, serta dia melakukan sistem testing lagi, kayak gitu. Jadi contoh yang tadi, misalnya setelah sudah diimplementasi, maka dia melakukan integrasi misalnya sistem kasir. Ya, mulai dari departemen penjualan, departemen purchasing, kemudian departemen warehouse, kayak gitu ya. Itu semua dihubungkan, diintegrasikan, supaya menjadi satu kesatuan. Setelah itu yang terakhir adalah operational maintenance, kayak gitu. Jadi di mana kita melakukan maintenance atau pengembangan. Gitu. Ya, tahapan kalau misalnya ada bugs dan sebagainya, atau penambahan fitur dan sebagainya, itu kita masuk ke dalam maintenance. Gitu. Jadi itu tahapan metode waterfall. Jadi sebenarnya metode waterfall ini, kalau kita mau membuat sebuah software, ini tahapan-tahapan dari waterfall. Kalau kita pakai waterfall, gitu. Nah, yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini, kita nggak pelajari semuanya, kayak gitu. Jadi kalau kita requirement, kita
nggak langsung datang, tiba-tiba kita wawancara ke orang kayak gitu, kemudian kita lakukan arsitekturnya, penggambarannya, kemudian kita lakukan codingnya di tahapan yang ketiga ini, kemudian kita lakukan integrasi lagi, integrasi juga bisa coding juga di dalam tahapan yang keempat, kemudian tahapan yang kelima kita maintenance. Tidak semuanya kita melakukan proses ini kalau kita dalam object oriented analysis and design. Kita hanya ada di tahapan yang keberapa? Tahapan yang kedua gitu ya. Jadi kita hanya ada di tahapan yang kedua ini aja. System and software design. Jadi dalam mata kuliah ini sama sekali tidak ada coding-coding. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, aduh Pak, nanti kalau mata kuliah ini ada coding, saya nggak bisa Pak kayak gitu. Nggak usah khawatir, karena teman-teman sebenarnya tidak melakukan coding, tapi hanya melakukan analisa dan juga menggambar. Gitu. Gambar juga tidak perlu harus bisa gambar, karena sudah ada tools, kita tinggal drag drop aja kayak gitu. Kemudian kita lanjutkan. Ya, tahapan metode waterfall yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama requirement mengumpulkan kebutuhan, yang kedua itu desain atau dikerjakan kebutuhan selesai dikumpulkan secara lengkap, atau kita mulai menggambar di sana, implementasi kita mulai modding, kemudian integration itu penyatuan satu unit dengan unit yang lain menjadi satu kesatuan, kemudian operation dan maintenance itu kita melakukan pengembangan atau penyesuaian atau pemeliharaan gitu. Kemudian kekurangannya dari waterfall. Metode waterfall ini kekurangannya apa? Yaitu modelnya itu susah kita mengakomodasi ketika ada perubahan. Gitu. Karena satu proses itu menunggu proses berikutnya. Itu yang terjadi. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Kalau sampai misalnya kita sudah sampai di tahapan implementasi, sudah ngoding. Nah, kalau sudah ngoding terus ada perubahan, kita ngulang lagi requirement, kita ngulang lagi, gambar lagi ulang, kayak gitu. Nggak ngulang sih, tapi kita menganalisa lagi kembali, kayak gitu. Kira-kira hubungannya kemana, kayak gitu. Nah, ini menjadi kelemahan dari si waterfall. Jadi waterfall itu kelemahannya adalah ketika dia ada perubahan di tengah jalan, itu kesulitannya kita harus mengulang dari awal. Gitu. Nah, kemudian kelemahan yang lain adalah apa? Ketika kita baru sampai di sistem and design, kita udah nggak bisa modding, kita harus nunggu. Proses 2 itu selesai, baru bisa ke proses 3. Proses 3 selesai, baru bisa ke proses 4. Kayak gitu. Jadi kita harus menunggu, nggak bisa paralel. Paralel itu artinya bareng-bareng nih ngerjain semuanya. Gitu. Itu jeleknya di waterfall adalah seperti itu. Biasanya pengembangan waterfall ini dipakai untuk pengembangan-pengembangan yang basisnya itu kecil, program-program kecil. Gitu. Kalau program besar itu susah sekali pasti. Kemudian prototyping, ya metode prototyping itu seperti apa? Nah, metode prototyping ini lebih simpel, hanya ada 3 proses di dalamnya, ya, yaitu sebagian besar customer hanya memberikan kebutuhan umum biasanya, tanpa detail input kayak gitu, proses atau detail input. Jadi atau output. Jadi kalau kita lihat di sini hanya ada 3 proses. Proses yang pertama itu mendengarkan customer atau mengumpulkan requirement ke wawancara. Itu proses mendengarkan customer dulu. Itu di sini tahapan 1. Kemudian tahapan yang kedua itu masuk ke pembuatan. Langsung buat, langsung bikin sistemnya, langsung mulai revisi, langsung bikin mock up atau tampilan tampilan halaman halaman depannya seperti apa, kemudian tombolnya di mana dan sebagainya itu langsung buat di sana. Kemudian customer test drive ya, dicek dicek modelnya itu sudah benar apa belum, kemudian ulang lagi untuk dengerin keluhan customer-nya tadi apa lagi atau perubahannya apa, lagi ngulang untuk bikin mockup. Jadi ini sambil berjalan. Berputar seperti ini terus dengan 3 tahapan tadi saja. Ya, ini yang saya bilang tadi ada 3 tahapan yang listen to customer itu maksudnya requirement, mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan dan permasalahannya dia, kemudian desain. Desain itu perancangan dilakukan dapat rancangan itu mulai kita gambar dan kita mulai menganalisa itu di tahapan yang kedua atau buat revise mockup itu termasuk desain dan kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi itu adalah customer test drive. Itu evaluasi. Jadi klien mengevaluasi prototipe yang dibuat kemudian digunakan memperjelas kebutuhan software. Lanjut, selesai. Nanti untuk yang
apa namanya, tahapan-tahapan metode yang lain ini seperti V-model, ada spiral model, ada prototyping, ya, ada extreme model. Itu sebenarnya sama saja prosesnya, tetap dengan model-model prototyping seperti biasanya, tapi hanya bedanya adalah tahapan-tahapannya aja. Seperti yang tadi saya contohkan waterfall model dan prototyping itu hanya ada uh, hanya kalau di waterfall ada 5 tahapan, sedangkan kalau di prototyping ada 3 tahapan. Nah, sama seperti yang lainnya juga begitu. Nanti kalau di extreme model itu malah langsung ditungguin. Jadi langsung wawancara, kemudian langsung desain, langsung langsung ditungguin, langsung modding, langsung ditungguin, langsung jadi kayak gitu. Jadi kalau bahasa apa ya, bahasa tukang servis HP biasanya servis bisa ditunggu kayak gitu. Nah, itu model extreme model gitu. Kalau orang-orang servis HP misalnya kalian lihat misalnya kayak gitu, apa namanya, servis HP murah kayak gitu, servis bisa ditunggu langsung jadi kayak gitu. Nah, itu model seperti SDLC extreme model ini. Jadi kita kalau mau buat software langsung bisa ditunggu langsung jadi kayak gitu. Nah, ini model extreme model gitu. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum saya akhiri ini. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan dulu untuk mulai bertanya. Bentar, Pak. Oke, ya silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silakan ditanyakan dulu. Jadi kalau kita mata kuliah ini nanti kita hanya ada di proses kedua aja ya. Jadi nggak ada di proses ketiga, keempat, kelima, 1, 3, 4, 5 kita apa namanya, kita akan skip proses itu, kita hanya fokus ke proses nomor 2. Kalau di waterfall, kalau di sini yang di Kalau di waterfall kita fokus sama desainnya aja berarti di betul ya, kita hanya fokus ke desainnya aja. Kalau di prototyping kita hanya fokus di ini, build revise, sama ke desainnya juga gitu. Oke, silakan Made Dwi Artana, mau bertanya apa? Sini ya. Atau mungkin ada yang lain, silakan. Sambil menunggu, mungkin masih disiapkan pertanyaannya. Saya kasih kesempatan dulu buat teman-teman kalau misalnya ada yang masih bingung atau perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dulu. Mungkin nanti minggu depan kita sudah masuk ke materi yang berikutnya, ya materi yang sudah lebih detailnya. Jadi ini masih materi yang saya katakan sebagai materi global, di mana kita masih full untuk bicara soal SDLC, software, kemudian framework, dan sebagainya. Object Oriented Analysis Design, dan sebagainya. Minggu depan mungkin kalau nggak salah sih materinya udah sampai di requirement. Kita mulai dasar bagaimana kita membuat apa namanya, software kayak gitu ya. Atau mendesain lebih tepatnya. Silakan. kita ngedesainnya itu pakai software apa, Pak? Untuk software yang akan kita gunakan, di sini ada banyak sekali, ada tools software yang akan kita gunakan. Salah satunya, kalau yang paling lengkap itu adalah Visual Paradigm. Visual Paradigma, gitu. Tulis saja Visual Paradig pakai G, M. Paradigm, kalau saya bilang. Nanti cari di Google, nanti kalau memang nanti saya coba carikan softwarenya, kalau memang dapat softwarenya, uh, saya akan share nanti gitu. Kalau memang nggak dapat, nanti teman-teman silahkan coba googling sendiri, cari sendiri nanti visual paradigm. Atau kalau memang kita mau simple, sebenarnya kita bisa gunakan software simple ya, software dasar, yaitu draw.io. Itu online sifatnya dia. Itu. Oke, nanti saya tunjukin.
Ya, jadi nanti kalau di akhir pertemuan nanti saya akan tunjukin model softwarenya kayak gimana kalau pakai yang online. Silakan. Ada lagi mungkin selain itu? Ada yang ingin bertanya? Masih ada? Sambil menunggu yang bertanya, silakan teman-teman lakukan absensi dulu, screenshot di bagian ini ya. Screenshot, kemudian disimpan, nanti silakan diupload di Google Classroom. Ya, silakan di screenshot dulu di bagian ini. Nanti saya akan buka portal untuk upload absensinya. Gitu. Oke, ada lagi mungkin? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya tunjukin aplikasinya. Nah itu kita tutup aja dulu di sini, sampai di sini, stop dulu. Oke, ya jadi di Google teman-teman silakan ketik aja misalnya draw.io seperti ini. Oke, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, ya tinggal Ya, ketik kelihatan. draw.io seperti ini aja. Udah teman-teman langsung masuk ke halaman ini. Nanti berubah sini jadi appdiagram.net. Tapi nggak apa-apa, tulis aja draw.io. Dulu namanya draw.io, tapi mungkin berubah URL-nya aja. Dan nanti di sini teman-teman disuruh pilih dulu folder mana yang teman-teman mau pakai. Bisa di Google Drive, bisa di OneDrive, bisa di device, dan seterusnya. Kalau di device kita pilih yang device ini, device maksudnya di laptop ya, laptop masing-masing. Jadi saya create new. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada banyak sekali ini. Ini contoh misalnya UML. Kita pakai yang UML, mau pakai yang blank design juga bisa ya. Ini blank. Kalau blank itu kosong, jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau teman-teman misalnya mau langsung, misalnya mau buat apa nih, ini ada UML ini banyak di sini. Ya, ada yang activity, kemudian ada kelas diagram juga. Ini ada sequence diagram, ya. Ini banyak ya. Use case diagram di sini nggak ada kayak. Iya, use case-nya nggak ada. Apa-apa. Tapi nanti ini bisa dibuat dari manual. Ini hanya contoh aja, saya contohkan aja. Nah, ini saya pilih yang ini. Oke, yang activity. Nah, ini dia minta save dulu. Ini saya coba. Ya, saya request saja. Nah, kurang lebih seperti ini nanti gambarannya. Kalau kita blank, ini nggak ada. Ini kosong. Putih sama sekali blank. Gitu. Jadi ini nanti saya jelaskan notasi-notasinya. Ini apa sih maksudnya Pak, gambar kayak gini, bulatan kayak gini. Terus di atas ini apa? Terus ini apa? Terus ini apa nih Pak yang kayak gini? Ini ada belah ketupatnya apa? Persegi panjangnya apa? Nanti saya jelaskan. Nanti kita masuk ke materi yang berikutnya nanti. Nah, sebelum itu sambil ini kita berjalan ya. Jadi teman-teman kan sudah buat kelompok di sini. Nah, nanti sekalian dengan mengupload absensi teman-teman di Google ya di Google Classroom, nanti teman-teman juga silakan upload nama-nama kelompoknya ya, nama-nama kelompok. Jadi jadikan satu aja di dalam satu file dokumen boleh ya, file Word misalnya gitu ya, Microsoft Word dijadikan satu Word.
Nanti ada screenshot absensi yang tadi, kemudian sama nama kelompok kalian. Jadi masing-masing tetap akan mengupload nama kelompoknya, bukan cuma ketua kelompok, tapi semua gitu. Silakan diupload nama-nama kelompoknya, kemudian nanti diupload di sana beserta screenshot absensi tadi. Kemudian satu lagi, saat ini teman-teman sudah mulai mengerjakan tugasnya. Tugas kelompoknya itu simple ya, yaitu ini bertahap. Jadi panjang, tugas kelompok ini panjang akan sampai UAS. Ya, tapi ini baru tugas yang paling pertama, yang paling dasar, yaitu silahkan teman-teman cari ATM. Pernah lihat ATM nggak? Masa nggak pernah? Nah, Pak, jelas Ya, jelas. pernah, pasti ya, kayak gitu ya. Jadi silahkan Pasti. ya, silahkan cari salah satu ATM apapun itu ya yang teman-teman punya atau orang tua punya atau adik punya atau teman punya atau dalam satu kelompok itu masa nggak mungkin dalam dalam satu kelompok 6 orang nggak mungkin nggak punya ATM itu nggak mungkin banget kan kayak gitu pasti punya salah satu. Nah itu ya silahkan teman-teman cari satu ATM, kemudian tulis nama ATM-nya. Nah, jadi strukturnya adalah tulis nama kelompok dulu, setelah itu tulis nama ATM-nya, misalnya ATM BNI, ATM BCA, ATM BPD, ATM BRI, misalnya gitu. Kemudian di bawah nama ATM tersebut, teman-teman tulis alur alur proses dari penarikan saldo, gitu. Jadi mulai dari pertama ATM-nya minta kartu ATM, kita memasukkan Masuk kartu kartu, ATM, terus pilih bahasa atau pilih kadang-kadang bahasa, ada yang langsung minta minta PIN kayak gitu kan. tak, Ada yang pilih bahasa dulu. Nah, itu kan beda-beda setiap ATM. Jadi saya rasa ya, betul. teman-teman benar-benar harus real datang ke ATM-nya nyoba kayak gitu. Jadi teman-teman benar-benar Oke, harus siap. nyoba gitu sampai nanti uangnya keluar kemudian ada struk kadang-kadang ada yang enggak kayak gitu kan Kadang yang nggak ada struk. Ya, betul, Pak. ya oke nanti silahkan teman-teman teman-teman eh, buat alurnya saja tapi tidak usah digambarkan cukup cerita tahapan jadi bikin nomor 1 masukkan kartu Oh, ATM. bikin kayak algoritmanya gitu. Betul. Jadi bikin hanya tahapan alurnya aja. Nomor 2 kayak gitu ya. Jadi bikin nomor 1 tadi masukkan ATM, kartu ATM. Nomor 2 pilih bahasa. Nomor 3 masukkan PIN. Nomor 4 apa lagi? Pilih menu dan seterusnya. Nanti sampai nomor berapa kayak gitu. Misalnya ada 12 nomor dan sebagainya itu silakan. Teman-teman lakukan itu dulu. Oke? Ya, saya Oke, rasa Pak. ya cukup cukup dulu mungkin ada pertanyaan dulu seperti tugas atau gimana kalau ada yang bingung atau mungkin ada yang belum dapat tugas dapat kelompok silahkan share di grup WA kalau misalnya teman-teman belum dapat kelompok ya kayak kemarin saya sempat lihat ada yang share di grup saya belum dapat kelompok kemudian ada lagi yang nge-share lagi saya juga belum kemudian ada lagi langsung orang yang ketiga langsung bilang gimana kalau kita satu kelompok aja udah gitu aja nggak apa-apa gitu. Jadi simpel aja. Nanti tugasnya kita nggak terlalu berat-berat amat kok. Yang penting nggak harus nyari orang yang pintar, itu satu. Yang penting nyari orang yang mau kerja, itu aja. Yang mau mau kerja itu maksudnya mau bareng-bareng buat tugas, gitu. Kalau nyari yang pintar tuh biasanya susah, sibuk dia. Banyak ada alasan kayak gitu. Aduh, aku masih sibuk bikin tugas ini. Aduh, aku masih gini, aku masih gini, gitu ya. Banyak itu susah. Hati-hati nyari nyari yang kayak gitu biasanya. Oke? Izin bertanya, Pak. Boleh, silakan. Siapa? Wayan Mary. Ya, jadi kan kita nyari nama ATM-nya nih, berarti satu kelompok sama berarti ya alurnya, Pak? Iya, betul. Atau Maksudnya beda, atau ini individu? enggak. Satu satu kelompok itu satu satu alur yang sama kayak gitu. Oh, satu alur. Berarti nanti gini kelompoknya, nama kelompoknya, pilih Betul. nama ATM-nya, alur prosesnya, habis itu di bawahnya baru absen, Pak ya? Betul. Nah, nanti kan alur Iya. prosesnya itu kan mungkin kan kalian gini yang kayak tadi Mary bilang
nanti itu individu apa gimana, kan prosesnya nanti bisa sama atau gimana. Nah, kan dalam satu kelompok itu kan ada 6 orang, siapa tahu 6-6-nya itu punya ATM. Nanti silahkan dicari ATM mana yang terbaik. Mungkin tetap tetap ke 6-6-nya itu tetap nyatat alurnya, kemudian nanti kalian mau pilih yang terbaik yang mana sih kayak gitu. ATM mana yang terbaik nih prosesnya, atau maksudnya yang terbaik itu maksudnya gini, eh, ada yang mungkin cuman simple, terus menurut kalian, ini terlalu simple. Ada yang mungkin yang terlalu ribet, kayak gitu ya. Kemudian ada yang mungkin terlalu apa misalnya gitu. Pokoknya silahkan didiskusikan dengan kelompok mana yang mau dipakai, sepakat aja. Kemudian nanti itu yang supaya satu kelompok itu sama semua. Satu kelompok sama semua itu maksudnya satu kelompok itu kan ada anggota, anggotanya itu sama jawabannya. Gitu maksud saya. Oke, nggih, Pak. Makasih, Pak. Ye, sama-sama. Mau bertanya, Pak? Boleh, silakan. Oh, untuk buat alur ceritanya itu buat di bawah ya, Pak? Nah, buat alur ceritanya buat di Buat di bawah ya, Pak? ya buat di Word, betul betul. Word. Ya, di Microsoft Word ya. Oh Jadinya ya, Pak. Makasih, Pak. silakan. Iya, sama-sama. Jadi buatnya di Microsoft Word, kalian atur nanti dengan urutan masing-masing sampai urutan terakhir gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin yang masih bingung, ATM-nya boleh ATM apa saja ya, jadi nggak menutup kemungkinan. Siapa tahu mungkin ada yang punya standar charter, ada yang punya OCBC, kayak gitu ya. Itu boleh. Silakan dipakai dengan ATM masing-masing. Kemudian kan ada ATM yang kadang-kadang ada iklannya, kadang ada enggak. Gitu. Itu boleh dipakai, silakan. Jadi ditulis mungkin nomor 1, iklan dulu, kayak gitu boleh. Silakan. Oke, ada lagi mungkin? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Tanya, Pak. Iya, Kelompoknya 6 orang, Pak ya? betul. Minimal itu berlima, maksimal berenam lah. Kalau misalnya teman-teman apa namanya ada yang maksain kayak gitu, maksudnya kan minimal berlima. Misalnya udah berlima, terus ya udah ada lagi teman satu masukin berenam, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau bisa jangan lebih dari itu. Maksimal berenam aja dulu, Baik, Pak. Terima kasih. sama-sama. Oke. Siapa lagi tadi cewek yang mau nanya? Tadi Saya, barengan Pak. sama Panji. Iya, silakan. Kan kalau misalnya kita untuk keluar struknya itu, Pak, tergantung dari ATM-nya ya, Pak. Apakah di dalamnya masih ada kertas atau enggak gitu. Berarti kita Betul. masukin di laporannya itu kita masukin tergantung gitu ya, Pak. Maksudnya ada kertas atau enggak. Kalau misalnya itu kan dia proses itu namanya nanti kalau saya jelaskan di OOAD itu namanya proses gateway atau proses decision seperti ini. Ini kalau kalian lihat ini kan ada query empty, query empty nih. Atau saya bilang ini misalnya kertasnya paper empty ya. Jadi kalau jika ya dia ngapain, jika tidak ngapain. Paper empty berarti kan kertasnya kosong. Kalau kertas kosong berarti nggak ngeluarin. Kalau kertas ada berarti ngeluarin gitu. Nah, jadi nanti mungkin di proses, anggaplah saya katakan bahwa proses yang tadi Mary bilang bahwa kertasnya itu kosong apa enggak, itu tulis aja di proses 7. Jika kertas kosong, maka mesin ATM tidak mengeluarkan stroke, misalnya gitu. Terus habis itu di proses kemudian koma, jika kertas ada maka stroke keluar gitu. Itu boleh. Dikasih kondisi kayak gitu boleh. Di dalam alur nanti yang teman-teman tulis di Word itu. Silahkan. Terima kasih. Ya, sama-sama Mary. Oke, ada lagi mungkin? Permisi Pak, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan. Pak, saya kelompoknya terlanjur bertujuh, boleh ya Pak ya? Kelompoknya terlanjur bertuju. Yaudah, nggak apa-apa. Nggak masalah. Silahkan, dilanjutkan aja. Kalau ada teman-teman yang di sini mungkin ada yang kelompoknya terlanjur bertuju, ya udah nggak apa-apa ya. Ya, tapi nanti disesuaikan aja tugas-tugasnya. Memang sih banyak nanti akan ada tugasnya masing-masing. Gitu. Oke, silahkan. Ada lagi yang mungkin
Kalau tadi mungkin Pak saya terlanjur kelompok bertujuh misalnya gitu. Mungkin ada Pak saya terlanjur kelompoknya apa namanya bersatu gitu atau sendiri misalnya gitu. Itu jangan ya kalau bisa kalau yang itu. Nah, jadi kalau bisa minimal itu ya kalau memang nggak dapat kayak kemarin kan ada 3 orang itu yang di dalam grup bilang nggak dapat kelompok terus si orang yang ketiga bilang yuk kita gabung aja bikin kelompok sendiri ya gitu misalnya kayak gitu ya udah karena memang udah nggak ada lagi sisa 3 itu ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kalau bisa jangan sendiri ini berat sekali ini nanti tugasnya gitu. Oke ada lagi. Maaf Pak, saya lagi sekali nanya Pak. Oke silakan. Kita bikinnya cuma alur pakai lisan, pakai kalimat-kalimat itu aja apa isi diagram kayak yang di share screen sama bapaknya? Alur-alur aja, urutan-urutan pakai lisan, pakai kata-kata, pakai kalimat aja. Nah, kan Oh gitu. saya belum ngajarin buat kayak gini kan. Nanti saya ajarin setelah itu. Oke Pak, baik Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi nggak usah dulu ya, nggak usah dulu sampai gambar kayak gini. Belum. Ini gambar ini pun ini sudah di tahap yang expert kalau saya bilang. Atau tahapan advance lah, bukan expert ya, advance. Advance itu artinya tahapan yang sudah menengah. Jadi sebelum gambar ini ada gambar lagi satu. Ini namanya activity diagram. Sebelum activity itu ada use case diagram. Gitu. Jadi kita ke use case diagram dulu, baru ke activity. Setelah activity kita ke sequence diagram. Setelah ke sequence diagram baru kita ke kelas diagram. Gitu. Oke, ada lagi. Jadi nggak usah digambar dulu. Ada lagi mungkin? Nah, batas pengumpulan tugasnya ini kan kita sampai hari Kamis. Karena kan kita akan mulai kuliah nanti kan di hari Kamis jam 19.30 ya teman-teman ya. Jadi sesuai kesepakatan kemarin, sesuai voting maksud saya, sesuai votingnya itu kita dapat kelas di hari Kamis jam 19.30. Jadi maksimal teman-teman itu sudah bawa sudah selesai mengerjakan tugas yang sekarang itu sampai hari Kamis. Kayak gitu. Jadi nanti saya kasih batasannya itu ya hari Rabu 2359 lah. Hari Kamis itu kan sudah nggak ada ini lagi. Kita mulai pertemuan tatap muka online ya, bukan tatap muka di kampus. Belum ada tatap muka di kampus kecuali yang mahasiswa baru kalau di Stiki. Itu pun juga mata kuliah tertentu saja. Kayak algoritma pemrograman, nah itu dari kampus Tiki sudah membuat tatap muka, tapi tatap mukanya itu juga masih selang-seling gitu. Jadi minggu pertama itu 15 orang, minggu ke absen 1 sampai 15, minggu kedua nanti absen 16 sampai 2 sampai 30 dan seterusnya. Balik lagi ke absen 1, balik lagi gitu. Jadi belum ada kita tatap muka khusus untuk mata kuliah teori-teori kayak gini. Khusus untuk praktikum dan itu pun juga yang semester 1 aja kayaknya. Oke, ada lagi. Oke, sebelum saya akhiri, mungkin saya tanya lagi sekali, untuk perkuliahan di hari Kamis jam 19.30, ada nggak yang tabrakan dengan kelas lain? Nggak ada, Pak. Saya ada Pak. Oh, ada ya? Ada yang ada itu dari jam berapa sampai jam berapa kelasnya? Bentar, cek bentar. 7 sampai jam 8, Pak. Paling jam 8 lewat 10 udah mulai Pak kuliahnya. Nggak tahu sampai jam berapa selesai. Biasanya dari jam 6 gitu sampai jam 7 atau jam 8 gitu, Pak. Oke, jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 baru mulai, gitu ya? Iya, Pak. Tergantung kendala gini dosennya juga kan ngajar kelas lain juga. Oke, ya. Oke, ya udah nggak apa-apa, kita tetap mulai saja. Nanti kalau teman-teman memang ada kelas atau apa, teman-teman boleh quit, silahkan. Nanti kan saya juga akan sharing upload upload videonya nanti di Classroom. Jadi teman-teman bisa nonton lagi dan teman-teman bisa absensi dari sana, dari screenshot. Itu aja cukup saya rasa. Jadi saya nggak mau batasi teman-teman terlalu gini. Silahkan teman-teman sesuaikan aja. Nggak harus kok teman-teman
Maksudnya, oh harus nih dosen Pak Panca harus masuk nih, nggak boleh nggak. Prioritaskan aja dosen lain yang misalnya mewajibkan seperti itu. Kalau saya opsional aja. Teman-teman kita fleksibel, sama-sama punya kesibukan, sama-sama punya 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 timeline sendiri-sendiri, jadinya disesuaikan aja. Masalah absensi itu saya bisa bantu dengan cara yang seperti ini, ya maksudnya teman-teman silahkan screenshot video aja pun saya nggak masalah. Gitu. Jadi silahkan disesuaikan aja. Oke, Pak, siap. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, untuk kita akan mulai di 19.30. Saya usahakan kalau memang teman-teman akan mulai kuliah di jam 9. Kalau tadi disampaikan katanya mulai kuliahnya jam 6 sampai jam 7, ya kan? Kadang mungkin ya lebih lah kayak gitu. Kita mulai setengah 8, mulai. Saya usahakan setengah jam aja kita mulai. Setelah itu teman-teman mau lanjut dengan mata kuliah berikutnya silahkan. Saya berusaha untuk supaya juga ngejar materi juga ya gitu. Tapi kalau memang nggak bisa selesai jam 8, mungkin 8.30, tapi mungkin nanti teman-teman bisa lanjut untuk nonton videonya di Classroom. Saya akan upload setiap kali saya lakukan live session. Itu aja. Oke. Ada lagi mungkin pertanyaan yang lain? Silahkan. Pak, saya mau bertanya. Boleh, silahkan Nurul. Pengumpulan tugasnya itu tetap Word atau PDF? Word aja ya, supaya nanti saya bisa langsung masuk ke Google Doc-nya. Soalnya kalau misalnya PDF, kadang-kadang agak berat di Google Classroom itu ngeload. Dia lebih ringan dibuka lewat Google Docs. Baik, Pak. Ya. Ada lagi selain itu? Ya, tapi kalau memang nggak bisa, misalnya laptop saya nggak punya Microsoft Word, saya cuma punya Microsoft PDF, mau buat di PDF boleh nggak? Ya udah, nggak apa-apa lah. Gitu. Kalau bisa prioritasnya adalah Word, tapi kalau nggak bisa mau PDF silakan. Ada lagi selain itu, silakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini, dan nanti tolong disampaikan ke teman-teman yang tidak hadir hari ini. Mungkin ada yang teman kelompoknya masing-masing, ya. Jadi silahkan diatur, diajak untuk buat tugas yang terakhir tadi, buat tugas yang pertama tadi. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Pak.